Shalom semua, kita ketemu lagi dalam minggu yang diberkati. Kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan yang pasti akan memberkati kita, memberikan kita tuntunan, dan mengubahkan kita. Yuk kita sebelumnya mulai dengan doa dulu. Bapa, kami bersyukur karena hari lepas hari senantiasa Tuhan hadir. Dan hari ini kami tahu juga Engkau hadir untuk menuntun, memimpin umat-Mu, sehingga kami bukan hanya diberkati, tetapi kami diubahkan untuk menjadi sebagaimana Tuhan inginkan, pemenang, anak-anak Allah yang luar biasa. Sebab itu bicaralah, kami siapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan siap katakan amin. Yuk kita lanjut aja dengarkan apa tuntunan Tuhan buat minggu ini. Oke? Apa yang menjadi tema kita minggu ini adalah apa yang kamu cari. Ini adalah suatu perkataan dari Tuhan Yesus ketika dia mulai memilih murid-muridnya, saudari. Dan ini kita tahu adalah di dalam Yohanes 1, saudari. Yuk kita baca ya. Nah, kita baca aja, dan saya pakai terjemahan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang terbaru, versi terbaru, saudara. Yang dikatakan begini, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi, dan dua orang muridnya ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, ini anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikuti Yesus, namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Ataupun di dalam terjemahan aslinya dikatakan, dan sejak hari itu mereka tinggal bersama dia, saudara-saudari. Amin. Nah, saudara-saudari, hari-hari ini kita ini ketika datang ke Tuhan Yesus, ini adalah satu pertanyaan umum, dan Yesus pun ketika Anda datang kepada dia selalu bertanya, apa yang kamu mau? Apa yang kamu cari, saudari? Banyak kita yang datang kepada Tuhan Yesus, saat kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara, kita mencari berkat, kita mencari mujizat. Apakah ini salah? Enggak. Yesus adalah sumber mujizat, Yesus adalah sumber berkat. Yesus menolong kita. Amin, saudara? Saya nggak katakan ini salah. Tetapi Anda melihat, di dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat, tetapi kemudian mereka nggak disebut lagi. Yang dipakai Tuhan bukan orang-orang yang sekedar menerima mujizat, saudari. Bahkan di dalam Yohanes 6, ayat 66, ketika Yesus memperkatakan sesuatu yang mereka bilang itu nggak masuk akal, mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, ini seringkali terjadi sama orang-orang kita, orang percaya yang hanya melihat Yesus sebagai sumber mujizat, sumber berkat, sumber pertolongan, perlindungan, kesembuhan. Lalu ketika mereka ataupun kita mulai nggak ngerti apa yang terjadi, karena selalu senantiasa berkat itu datang seketika, kita mulai bingung, masalah semakin banyak, lalu kita mulai goyah dan mulai nggak percaya, mulai meragukan Tuhan, mulai kecewa, mulailah akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi yang menarik, ketika ada dua murid dari Yohanes Pembaptis ini, mereka datang dan ketemu Yesus, dan Yesus tanya, "Kemana? Apa yang kamu cari?" Dan jawaban mereka adalah, "Di manakah engkau tinggal?" Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, saudara, dikatakan mereka datang melihat di mana Yesus tinggal. Mereka akan datang dan melihat dia tinggal, selesai. Dan sejak hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Orang-orang inilah yang datang bukan untuk mujizat, tetapi datang untuk tinggal dengan Yesus. Orang-orang inilah yang di dalam yang ketika dalam Yohanes 6 semua pada meninggalkan Yesus, tetapi ketika Yesus tanya kepada 12 rasul, 12 muridnya bertanya, "Kenapa kamu mau tinggalkan juga seperti mereka?" Tuhan mereka berkata, "Tuhan, kemana kami harus pergi? Kepada siapa kami harus pergi, saudari?" Saudari, banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, mengejar Tuhan, datang ke Tuhan hanya sekedar mujizat, berkat, perlindungan, keberhasilan, kemenangan. Salah? Saya nggak katakan salah, karena memang itu Tuhan sediakan. Tetapi ada orang-orang yang melangkah lebih, dan diwakili oleh murid-murid Yesus ini, yang Tuhan pilih 12 orang ini, saudari, walaupun satu kemudian Yudas mengkhianati, tetapi Anda melihat bahwa mereka mencari
di manakah engkau tinggal. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengikuti Yesus. Karena orang-orang yang hanya mencari mujizat dan berkat adalah orang-orang yang saya katakan adalah sekedar fans, pengagum, saudara-saudari. Tetapi orang-orang yang mencari di mana kau tinggal adalah murid, disciples istilahnya. Amin. Dan hanya disciple lah. Anda ngelihat siapa? Dari 12 aja, ya kita bilang 11 murid kemudian kan dia Yudas gagal, saudara-saudari. Tetapi ada juga yang lain kemudian datang. Datang Paulus, saudara. Paulus menempatkan diri sebagai murid Yesus. Saudara, mereka kemudian diutus. Tuhan tidak mengutus fansnya, pengagumnya yang mencari mujizat dan berkat, tapi Tuhan mengutus murid-muridnya, saudara-saudari. Karena fans gak kayak begitu. Nah, saya akan kasih saudara sesuatu yang cukup menarik. Anda ngelihat ada video tentang fans, saudara. Perhatikan ya. Kita lihat sama-sama. Oke, supaya menarik ini, saudara ya. Anda lihat fans history, saudara. Anda melihat fans selalu ada di tempat keramaian, di tempat di mana orang bisa ngelihat, saudara. Wah. Oke. Fans terus dipermainkan emosinya mereka. Oke. Jadi Anda ngelihat di sini, saya rasa cukup ya. Fans itu histeria, memakai emosi berlebih. Saudara, banyak sekali orang-orang percaya yang sekedar datang ke Tuhan dengan emosi. Mengizinkan emosinya bermain habis, kemudian ketika emosi itu reda, mereka mulai. Awalnya semangat, emosi, ada mujizat, di mana ada mujizat, Tuhan datang, ibadah di mana ada mujizat. Kemudian ketika kita menghadapkan kehidupan sehari-hari di mana kita nggak ngelihat dentuman-dentuman ataupun juga dentuman-dentuman perasaan emosi, kita mulai lesu. Kenapa, saudara? Karena fans itu butuh panggung, untuk dilihat banyak orang, saudara. Saudara, fans nggak kayak orang gila kalau sendirian, tapi mereka jadi ketika ada banyak orang, mereka butuh panggung supaya dilihat. Saudara-saudari, banyak orang Kristen hari-hari ini hebat ketika ada panggung, ketika dilihat banyak orang. Dan kalau fans, mereka bersaksi, tetapi bersaksi tentang kehebohannya. Dia luar biasa. Itu kan yang datang ribuan jutaan. Dia bersaksi tentang itu. Dan pada akhirnya, fans akhirnya akan berlalu. Gak bisa tuh. Bersama dengan waktu mereka akhirnya idolanya mulai lewat. Ada idola yang lain mulai lenyap, mulai turun. Ada tokoh baru, waktu lewat. Anda ngelihat, banyak sekali ketika awalnya masih muda dia ngefans, tapi ketika dengan waktu berjalan, udah usia, dia lupakan itu. Saudara, fans tidak akan terus ada. Tetapi beda dengan murid-murid, saudara-saudari. Ketika murid-murid Yesus bertanya, murid-murid itu mau tinggal bersama Yesus, saudara. Ketika dua orang pertama murid itu, yaitu mereka mau tinggal sama Yesus, mereka ketika tinggal sama Yesus, saudara, apakah mereka akan seenak-enaknya aja? Enggak, mereka enggak pakai emosi, mereka memilih. Mereka milih ikutin, mereka milih menundukkan diri, saudari. Dan ketika mereka ikutin Yesus, saudara, mereka ada bukan di tempat orang banyak, dilihat dan maupun tidak dilihat oleh orang banyak, mereka tetap memberikan diri untuk dituntun, dipimpin, diubahkan. Mereka bukan bersaksi tentang kehebohan, mereka bersaksi tentang perubahan diri mereka. Dan mereka ini juga, saudara-saudari, akan tetap selama-lamanya. Nggak berubah, saudari. Nggak akan berlalu. Dengan berlalu waktu, mereka nggak tambah lemah, tetapi justru semakin semangat. Murid-murid ini semakin semangat. Anda ngelihat murid-murid ini semakin Yesus sudah nggak kelihatan naik ke surga, mereka semakin semangat, semakin menggila, saudari. Tetapi kalau fans, tokohnya sudah tidak ada, diganti yang lain, mereka langsung redup. Murid-murid nggak kayak begitu, saudari. Amin ya? Anda ngelihat itu, mereka tidak akan sirna, tidak akan hilang semangatnya.
Nah, saudara, kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan ketika dia berbicara lewat firman-Nya, dan dia tekankan, inilah murid-murid, inilah yang Tuhan inginkan. Pertanyaan kita adalah ketika kita ketemu Yesus bukan Tuhan, bisakah engkau lakukan mujizat ini? Tuhan, bisakah engkau berkati aku? Tetapi Tuhan, di mana engkau tinggal? Yuk kita gali tentang ini. Ini isi hati Tuhan, ini tuntunan Tuhan loh. Kita lihat kembali tadi, dua murid Yohanes, saudari. Kita ulangin lagi tadi ya, tapi kita ambil poin-poinnya. Anda bayangkan, ini Yohanes Pembaptis, punya dua orang murid. Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat di situ, dia bilang, lihat inilah anak domba Allah. Lalu dua orang muridnya itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Anda bayangkan, lihat nggak? Apakah Yohanes Pembaptis selama ini mereka sangat kagumin? Iya. Lalu kenapa mereka tinggalkan Yohanes Pembaptis? Apakah mereka nggak sayang Yohanes Pembaptis? Apakah mereka nggak butuh Yohanes Pembaptis? Iya, butuh. Kenapa mereka tinggalkan Yohanes Pembaptis dan ikutin Yesus? Karena seorang murid, mereka menginginkan yang lebih baik sehingga meninggalkan yang baik, saudara. Gampang nggak? Nggak gampang. Mereka selama ini jadi murid Yohanes Pembaptis, mereka tinggal bersama, bergaul bersama, erat, akrab, dan tiba-tiba mereka harus meninggalkan guru yang selama ini menaungi dan mengasihi mereka. Saudara-saudari, kalau banyak orang bilang begini, ikut Yesus, jadi murid Yesus, ada harganya. Saya mau kasih Anda pengertian begini. Kalau Anda melepaskan sesuatu untuk yang lebih baik, itu Anda bayar harga atau Anda beruntung? Ya. Nah inilah, banyak orang bilang ikut Yesus bayar harga, sehingga kalau ngikutin Yesus kayak capek hati bayar harga. Saya bilang enggak. Ikut Tuhan Yesus, kita beruntung. Walaupun ada hal-hal yang kita harus lepaskan, dan waktu kita mau lepaskan bukannya jelek kadang. Hanya itu baik. Kalau kita lepaskan nggak enak, saudara. Tetapi kita dapat yang jauh ataupun sangat baik dan terlebih baik dan paling baik. Jadi kita beruntung. Benarnya jangan pakai pola pikir kalau ikut Tuhan Yesus jadi murid harus berkorban. Ya, bayar harga. Yesus yang sudah bayar harganya. Sehingga ketika Anda meninggalkan kebiasaan buruk, tujuannya Anda mendapatkan yang terbaik. Ketika Anda meninggalkan kebiasaan dan ikut hal yang dunia, tujuan Anda dapat yang lebih baik. Itu bukan bayar harga, karena Anda dapat berkat. Amin, saudara. Saudara, banyak orang Kristen karena fokusnya pada kenyamanan, sehingga pola pikirnya adalah bayar harga kalau sedikit berubah. Kan saudara, bukan begitu ya. Kekristenan adalah menginginkan yang lebih baik, sehingga kita menghargai Yesus lebih dari yang lain, bahkan lebih dari diri kita. Orang murid, orang yang mau bertanya di mana kau tinggal, artinya mereka mau tinggal bersama dengan Yesus, dipengaruhi oleh Yesus, diubahkan oleh Yesus, dituntun oleh Yesus, adalah orang-orang yang menghargai Yesus lebih dari segalanya, karena mereka menginginkan yang lebih baik, saudara. Amin. Nah, saudara, kemudian kita lihat di dalam ayat 38, Yohanes 1 ayat 38. Ketika dua murid itu bertanya di mana kau tinggal, Yesus menoleh ke belakang, ia melihat mereka mengikuti dia lalu berkata, tadi apa yang kamu cari? Kata mereka, Rabi, di manakah engkau tinggal? Saudara, banyak orang ketika tanya, apa yang kamu cari? Tuhan, saya cari uang, saya cari berkat, saya cari kekayaan, saya cari macam-macam, saudara-saudari. Tetapi mereka bertanya, di mana engkau tinggal? Apa maknanya? Buat saya maknanya adalah mereka lebih menginginkan pribadinya daripada pemberiannya. Apakah kita nggak boleh pemberiannya? Boleh. Tuhan senang Anda dan saya menerima pemberiannya. Tetapi orang yang mau tinggal di dalam Yesus, orang-orang yang menjadi murid, kenapa kita harus jadi murid? Saudara ngelihat nggak bahwa
dari orang-orang yang menerima mujizat, kemudian mendapat terobosan, mereka punya masalah lagi nggak kemudian? Punya kan, mereka selama ini tinggal di dunia. Benar? Tetapi saudara, hanya murid-murid kemudian yang melakukan mujizat sehingga mereka nggak pernah dikalahkan oleh masalah. Saudara, murid-murid, orang yang mau tinggal dengan Tuhan Yesus, mereka bukan hanya mau menerima mujizat, tetapi mereka mau menyalurkan dan menjadi pembawa mujizat. Karena Anda baca di Alkitab, yang melakukan mujizat adalah murid-murid Tuhan Yesus, bukan orang yang menerima mujizat. Orang yang menerima mujizat, mereka bersyukur, bersuka cita, tetapi murid-murid yang terima kuasa untuk melakukan mujizat, mengusir iblis, saudara, mengikat yang jahat, doanya didengar, kemudian iman gak digoyahkan, apalagi menyembuhkan orang, saudara, luar biasa bukan? Jadi kekristenan bukan tentang berfokus pada pemberian, tetapi berfokus kepada pribadi Tuhan, saudari. Mau melihat pribadi Tuhan dan bukan pemberiannya. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, Yohanes 1 ayat 38 dan sudah sekarang 39. Lalu kemudian ia berkata, Yesus berkata pada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Saudara, Anda bayangkan ketika seseorang tinggal dengan seorang pribadi yang tahu segalanya, yang di atas yang disebut guru, rabi itu guru, jadi dia punya knowledge tinggi, dia punya norma yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, maka ketika kita tinggal bersama dengan pribadi tersebut, kita akan dipengaruhi. Apa ya yang dipengaruhi apanya? Pola pikir kita, saudari. Orang-orang yang mau dimuridkan Tuhan Yesus, yang mencari di mana kau tinggal, adalah orang-orang yang menginginkan perubahan pola pikir lebih daripada penampilan di luar, saudari. Kalau fans mau kelihatan di luar, ketika dia ketemu idolanya, ketika gitu orang banyak harus yang dia kasih unjuk adalah dia foto untuk kasih unjuk. Nih dia, ya. Tapi apakah dia kenal dengan idolanya? Apakah dia intim, idolanya intim dan kenal dia? Tidak. Karena yang penting penampilan, kelihatannya aja. Banyak orang Kristen, kelihatannya aja rohani. Maaf, saya tidak mengkritik, tetapi saya mau berseru dari hati yang mengasihi. Berikan diri kita diubahkan. Izinkan dan hauslah akan tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, ini seruan Tuhan. Orang-orang yang tinggal bersama Tuhan, dia tahu seruan dan isi hati Tuhan. Tuhan mau kita diubahkan pola pikirnya. Karena pemenang dimulai dengan pola pikir. Anda memiliki otoritas dan kuasa dimulai dari diubahkan pola pikir. Pola pikir dengan iman, saudara-saudari. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan pada kita. Lalu hasilnya apa ketika kita memiliki pola pikir, yaitu pola pikir Kristus di dalam kita, yang disebut di dalam Kolose 1:2 ayat 27 ini, saudari. Dalam Kolose 1:27 dibilang rahasia ini besar. Christ in us, the hope of the glory. Kristus di dalam kita, kemuliaan Allah ada di dalam kita, saudari. Dan saya suka sekali apa yang diperlihatkan oleh Paulus. Paulus menulis perjanjian baru banyak, dan tapi bukan hanya tentang menulisnya, tetapi dia memperlihatkan kehidupan murid Yesus, saudari. Di dalam Kolose 4, saudari, kitab Kolose ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Kita ngelihat nih ya, ini salah satu dampak daripada Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Di manakah engkau tinggal? Kita tinggal atau hidup bersama Yesus, dipengaruhi pola pikir oleh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan dalam Kolose 4 ayat 23, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, orang yang tinggal dalam Kristus, kehidupannya adalah kehidupan doa, memiliki kehidupan doa dan memiliki pola pikir bersyukur. Lalu kemudian katakan, lihat nih, berdoa jugalah untuk kami. Amin. Dia percayakan doa.
Apa yang harus didoakan? Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Apa itu rahasia Kristus? Tadi di Kolose 1 ayat 27. Christ in us, Kristus di dalam kita. Lanjut, yang karenanya aku dipenjarakan. Tadi saya katakan Kolose ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Enak nggak dalam penjara? Teraniaya nggak dalam penjara? Diambil nggak kebebasannya? Dibatasin nggak? Iya. Dalam satu ruangan dibatasi, nggak bisa kemana-mana. Kebebasannya diambil, nggak bisa ngomong banyak sama orangnya tertentu aja. Tetapi apa yang hebat adalah orang yang memiliki pola pikir dalam Kristus, dia bukan ditentukan oleh situasi, tetapi dia menentukan situasinya, dia menentukan makna dari situasi yang dia hadapi, saudara-saudari. Saya katakan itu, dalam orang-orang yang pola pikirnya di dalam Kristus, yang mau ikut Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, maka nggak ada yang lain tetapi pola pikirlah yang harus diubahkan sehingga apapun situasinya, dia nggak membiarkan situasi yang buruk, situasi yang menekan dia menentukan keadaan dia, tetapi justru dia menentukan makna dari situasinya. Paulus di dalam penjara, dia nggak membiarkan situasi di penjara menentukan dia, saudari, tetapi dia justru menentukan makna dari dia tinggal di penjara supaya dia bisa bicara lebih lagi, sehingga akhirnya penjara tidak bisa membatasi dia untuk memberitakan Injil. Bahkan lebih dahsyat lagi, saudari. Amin. Kemudian di dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, orang yang mau tinggal bersama Yesus, saudara, dimuridkan, adalah orang-orang yang melihat dirinya adalah siapa dia di dalam Kristus. Karena dia lihat, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita melihat diri kita, siapa kita di dalam Kristus. DNA Kristus ada di dalam kita. Kehendak dan keinginan Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus adalah pemenang, kita melihat diri kita lebih dari juga sama. Kita adalah pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang karena Yesus adalah lebih dari pemenang, saudari. Dan kita di dalam Kristus. Walaupun kemampuan saya waktu keadaan sepertinya nggak kelihatan seperti itu, tapi kita melihat, memiliki pola pikir karena tinggal bersama Tuhan. Anda ingat, tinggal di dalam bersama Tuhan artinya setiap hari. Murid-murid yang tadi saudara tinggal, di mana engkau tinggal, lalu tinggal bersama Yesus setiap hari ada berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita juga, saudara, nggak bisa hanya minggu. Anda dan saya setiap hari. Bukan, coba Anda bayangkan ketika Anda sibuk dalam pekerjaan, ketika Anda ngobrol dengan orang-orang yang bukan orang percaya, mungkin di jalan atau di mana Anda ketemu, seberapa banyak dari kita, jawab dengan jujur, yang masih connect pikirannya dengan Tuhan. Tuhan, kau ada maksud nih ketemu ini. Tuhan, kau ada maksud aku ditempatkan di sini. Seberapa banyak, saudara? Jujur, kita katakan, nggak selalu, Pak. Benar. Bagaimana supaya bisa selalu? Pola pikir. Terus tiap hari kita latih. Bangun pagi, kesadaran kita adalah kehadiran Tuhan. Bukan langsung loncat, lihat WhatsApp Anda, lihat medsos Anda, tapi Anda mulai melihat siapa Tuhan, karena saya mau melihat keadaan. Saya mau menentukan keadaan saya dari siapa Tuhan. Saya mau lihat hesed Tuhan, kasih setia Tuhan di waktu pagi. Amin. Sebab itulah, saudari, mengubah pola pikir adalah kehidupan setiap hari, terus menerus. Amin. Dan inilah tujuan ketika Yesus menanya, apa yang kamu cari? Apakah engkau mau mencari hanya penampilan yang kelihatan saja, yang materi, yang alamiah, atau engkau mau mencari di mana Yesus tinggal sehingga engkau bisa dimuridkan, sehingga engkau bisa diubahkan pola pikir kita, saudara. Dan inilah ketika kita mau dimuridkan, saudara-saudari, kita diubahkan pola pikirnya di dalam kita ini. Ini prosesnya adalah keputusan Anda dan saya
untuk menginginkan yang lebih baik dari Yesus. Keputusan Anda untuk menginginkan pribadi Yesus lebih daripada pemberiannya, sehingga dunia tidak mempengaruhi kita lagi. Ini dia. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah bagaimana kita terhubung, memiliki kesadaran setiap hari, setiap saat kalau bisa, saudari, dengan Tuhan. Penuhi dengan aktivitas yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Renungan pagi, doa, worship, saudara silakan terus. Anda dengar firman, Anda juga ikut persekutuan. Ketika kita sibuk, kadang-kadang kita sibuk, saudara, kita sedang melakukan suatu pekerjaan, kadang kita butuh konsentrasi, kadang kita nggak bisa dengerin firman, baca renungan. Anda bisa dengerin pujian. Kita bisa kerja sambil dengerin pujian ataupun musik. Itu akan menyadarkan suasana yang akan menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan. Ketika Anda nonton, lalu Anda ngelihat film ini gak sesuai dengan norma orang percaya, jangan diamkan, mulai ganti, mulai biasakan nonton film-film yang rohani. Kalau enggak pun juga Anda mulai hubungkan ketika apa yang Anda nonton, Anda mulai bicara sama Roh Kudus, bicara sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya bisa pelajari kalau kita nonton ini? Apa yang saya bisa dapat? Jangan hanya sekedar kepuasan dan memainkan emosi kita. Enggak akan ada gunanya, saudara. Amin. Dan akhirnya kita balik lagi ke tadi. Yohanes 1, ketika murid-murid itu tinggal bersama Yesus, salah seorang dari kedua yang tadi mendengar perkataan Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudara, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Saudara-saudari, orang-orang yang mau dimuridkan selalu punya kerinduan membawa orang kepada Yesus. Terlalu banyak orang percaya berfokus pada diri sendiri. Dia pusing dengan masalahnya sehingga dia bilang, jangan ganggu saya dulu. Kalau orang lain punya masalah, jangan ganggu saya dulu. Saya bergumul dengan masalah. Saudara, kalau kita punya pola pikir Kristus di dalam saya, maka kalau Tuhan di pihak saya, kepada siapa saya harus takut? Kalau Tuhan ada di pihak saya, masalah saya tenang aja. Kekristenan adalah bicara rest, tentang percaya bersandar sama Tuhan. Walaupun bukan arti kita nggak melakukan apa-apa, tetap kita butuh iman. Rest bukan berarti nyaman, cari kenyamanan. Rest adalah kita bersandar sama Tuhan dan tetap melakukan bagian kita yang bisa kita lakukan dengan iman. Itu dia, saudari. Kita punya masalah, kita rest sama Tuhan. Tapi kita lakukan juga bagian kita. Kalau Tuhan ketemukan dengan orang lain yang punya masalah juga, kita langkah dengan iman. Karena kita adalah siapa kita di dalam Kristus. Kita punya otoritas, punya kuasa, kita bisa tolong orang itu, kita bisa bawa orang itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara-saudari, masalah Anda dan saya, Tuhan Yesus sudah bereskan, sudah selesaikan. Yang menjadi masalah adalah, yang membuat kita pusing adalah, kita tidak mengenal Tuhan. Karena kita nggak pernah mau tinggal hidup 24 jam bersama Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa tenang, saudara. Semakin kita bisa mengenal Tuhan, kita tahu kasih setianya tidak akan berlalu, kuasanya tak terbatas. Sehingga kalau masalah itu belum beres, bukan berarti saya harus gelisah. Karena saya kenal Tuhan, kasih setianya selalu ada. Kuasanya sempurna, maka kalau masalah saya belum selesai pun saya bisa tenang. Karena saya percaya Dia peduli, karena Dia setia, dan Dia punya kuasa, saudara. Itulah orang yang percaya, orang yang tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus, kalau saya punya masalah, maka itu pun juga jadi masalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita bisa tenang, dan itulah yang Tuhan cari. Sehingga Anda dan saya menarik banyak orang. Ketika Anda ngomong, orang percaya dan mau ikut Anda. Dan Anda bawa dia kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Amin. Saudara-saudari, ini masa penuaian di akhir zaman.
Tetapi dimulai dengan kita mentransformasi diri kita. Bagaimana transformasinya? Tinggal bersama Yesus. Penuhi diri Anda dengan segala sesuatu, kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan. Amin. Renungkan itu. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur kasih-Mu yang luar biasa memberikan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, saya bersyukur Engkau mengingatkan kami terus undangan dari Tuhan Yesus yang bertanya, apa yang kami cari? Selama ini kadang kami cari hal-hal yang tidak kekal. Kadang-kadang kami mencari sesuatu yang hanya sekedar berkat. Tetapi hari ini Tuhan kasih unjuk hati. Hati Tuhan buat kami. Maukah kami tinggal bersama Yesus hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dan kami mau berkata, tolong kami. Bawa kami, ingatkan kami terus Roh Kudus, sehingga kami mau tinggal di dalam Tuhan. Sehingga kami tahu dan buat mata kami tercelik melihat bahwa ikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Yesus yang terbaik, paling baik dari segalanya. Bahwa pribadi Yesus adalah yang paling mulia dan paling menarik. Sehingga kalau kami ikut Tuhan Yesus nggak akan membosankan, akan selalu ada hal yang luar biasa. Dan kami rindu pola pikir kami diubahkan sehingga kami bisa melihat bahwa esensi kami ada di dalam. Karena Kristus ada di dalam kami. Pikiran Kristus yang ada juga di dalam kami, Tuhan. Karena kami pikir ketika Kristus ada dalam kami itu bicara tentang otoritas dan kuasa doang. Padahal juga Kristus dalam kami adalah Tuhan. Kristus Yesus mengubah pola pikir kami. Karena itulah yang harus kami lakukan, bekerja sama dengan Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami bisa melihat siapa kami dalam Kristus, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang menentukan tentang makna dari situasi, dan tidak diombang-ambingkan dengan keadaan, bahkan keadaan yang tidak enak sekalipun. Kami syukur Tuhan, dan kami rindu makin banyak orang datang kepadamu sebagaimana kerinduan isi hatimu supaya semua orang bertobat Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar semua orang yang mendengar kebenaran ini, mereka mulai digerakkan untuk tinggal bersama Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.